Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam kelas 7 atau yang sering disebut dengan SKI. Nah, pada pertemuan awal ini, Ustadz akan mengenalkan terlebih dahulu mengenai materi selama satu semester ya, materi SKI selama satu semester, dan nanti kita akan membahas bab 1 kita akan membahas sedikit mengenai bab 1. Nah, kita masuk ke dalam materi SKI selama satu semester ke depan. Nah, selama satu semester ke depan kita akan membahas yang pertama sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian yang kedua kita akan membahas sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Hanya dua bab ini, namun dalam satu bab ini banyak submateri. Contoh, kita nanti akan belajar pada bab pertama itu mengenai dakwah Nabi periode Mekah. Di situ terdapat kita akan membahas masyarakat Arab pra-Islam, kepercayaannya sebelum datang Islam itu bagaimana, kemudian kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam itu bagaimana, kemudian pengembangan dakwah Islam pada periode Mekah mulai dari riwayat Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, kemudian dakwah secara rahasia, kemudian dakwah secara terbuka dan lain sebagainya. Dan nanti di bab 2-nya kita akan belajar tentang periode Madinah. Di situ kita akan belajar mengenai kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, kemudian kondisi sosialnya, dan kemudian langkah-langkah Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Madinah, mulai dari membangun masjid, kemudian menciptakan persaudaraan baru, perjanjian dengan Yahudi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, kita masuk ke bab 1, yaitu sejarah dakwah Islam Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, nah ini adalah tujuan pembelajaran nanti. Jadi diharapkan siswa setelah mempelajari bab 1 ini mampu menunjukkan nilai-nilai dari misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dapat menjelaskan reaksi dan respon masyarakat Mekah. Kemudian dapat menjelaskan strategi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dapat menghafal Quran surah Al-Alaq 1-5. Nah, kemudian dapat menghafal Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, kemudian dapat menjelaskan sebab hijrah ke Habasyah, kemudian menjelaskan peristiwa hijrah ke Taif. Nah, yang terakhir dapat menyebutkan isi perjanjian Aqabah. Nah, diharapkan nanti semua siswa dapat menguasai dari materi pembahasan bab 1 ini. Nah, kita masuk ke peta konsep terlebih dahulu. Nah, yang akan kita pelajari nanti di periode Mekah, yang pertama itu masyarakat Arab pra-Islam. Nah, jadi bagaimana kepercayaan masyarakat, agama masyarakat sebelum Islam itu datang, kemudian kondisi masyarakatnya itu seperti apa. Nah, yang kedua, pengembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah, mulai dari riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, kemudian langkah-langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad ketika berdakwah di periode Mekah, kemudian respon masyarakat Mekah itu bagaimana terhadap Islam, kemudian tantangan-tantangan hambatan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah. Nah, yang ketiga yaitu strategi dakwah Nabi. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu isinya ada hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian hijrah ke Habasyah yang kedua, kemudian hijrah ke Taif, dan perjanjian Aqabah. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam bab 1. Namun pada pembelajaran
kali ini kita akan membahas masyarakat Arab pra-Islam terlebih dahulu, ya. Nah, perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada berbagai foto masyarakat Arab pada zaman dahulu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, agama Islam itu merupakan agama terakhir yang menjadi rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Sebagai agama terakhir, Islam itu diturunkan dan didakwahkan bukan hanya untuk masyarakat tertentu, tapi untuk seluruh makhluk di bumi ini. Nah, tidak seperti agama Yahudi ya, yang hanya untuk Bani Israel, tetapi agama Islam itu agama yang diturunkan untuk rahmatan lil alamin, untuk semua makhluk hidup. Jadi bukan hanya untuk kepentingan manusia saja, namun untuk kepentingan semua makhluk di muka bumi ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus bagimu, yaitu Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk seluruh alam. Nah, meskipun Islam ini merupakan agama rahmatan lil alamin, tetapi ketika ajaran itu didakwahkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan berarti tidak mendapatkan hambatan ya dan tantangan dari masyarakat Arab ketika itu. Nah, namun disitulah banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, karena ketika itu masyarakat Arab telah memiliki tradisi dan kepercayaan yang sudah mapan. Nah, ya, jadi mereka tidak dapat membedakan antara kenabian Nabi Muhammad dan masalah sosial politik gitu. Nah, masyarakat Arab ketika itu, terutama kaum Quraisy, sebagai salah satu kabilah terbesar di Mekah, adalah kabilah yang sangat kuat, yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka melakukan koalisi atau bisa disebut kesepakatan dengan berbagai kabilah, baik yang di dalam Mekah ataupun di luar Mekah, terutama di Madinah. Untuk apa? Untuk menghambat gerakan dakwah Islam, ya, untuk menentang, memberhentikan dakwah Nabi ketika itu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal yang tadi Ustaz sampaikan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kondisi atau keadaan bangsa Arab sebelum Islam, baik itu secara kepercayaannya atau kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam atau sebelum Islam ya. Nah, agama atau kepercayaan apa sih yang dianut oleh masyarakat Mekah ketika itu sebelum datangnya Islam? Nah, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid ya, atau disebut juga dengan agama Hanif. Nah, ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Nah, perlu diketahui bahwa agama Islam itu secara nama itu ada ketika masa Rasulullah SAW. Ya, jadi sebelum Islam, sebelum ada nama Islam, nah itu dulu dinamakan dengan agama Hanif atau agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terputus kerasulan setelah Nabi Ismail alaihissalam, itu tidak ada nabi ketika itu. Nah, ketika itu di masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses perpindahan kepercayaan ini berawal dari Amr bin Lu'ay. Dia adalah seorang pembesar suku Khuza'ah ya.
ketika itu Amr bin Lu'ay ini pergi ke Syam atau Syria. Nah, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Nah, disitulah Amr bin Lu'ay ini merasa tertarik untuk mempelajari dan akan dipraktekannya kelak di Mekah. Kemudian dia membawa berhala yang dinamai dengan Hubal, kemudian diletakkan di Ka'bah. Nah, berhala Hubal inilah yang menjadi pimpinan para berhala-berhala yang lainnya. Seperti kita tahu ada namanya Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya. Nah, Amr bin Lu'ay ini mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, jadi masyarakat Arab ketika itu masih mengimani bahwa Allah yang menciptakan segalanya. Namun, untuk memperdekatkan diri kita untuk takarub kepada Allah, yaitu melalui perantara berhala-berhala itu, ya. Nah, sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga tidak kurang mencapai 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Nah, dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, yang disebut dengan paganisme, yaitu paham terhadap bahwa benda-benda tersebut mempunyai kekuatan. Nah, ketika masyarakat Arab itu melaksanakan haji, nah bangsa Arab melihat berhala di sekitar Ka'bah itu. Mereka bertanya, mengapa menaruh berhala di sekitar Ka'bah tersebut? Nah, para pembesar kabilah ketika itu menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu mereka pun kembali ke daerah-daerahnya setelah menunaikan haji. Nah, kemudian mereka pun meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Nah, mulailah kepercayaan baru, yaitu menyembah berhala demi untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai perantara menyebar di seluruh jazirah Arab, ya. Jadi mereka masih mempercayai bahwa Allah itu ada. Namun mereka juga menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk tradisi peribadatan masyarakat Arab. Nah, ketika Amr bin Lu'ay itu menempatkan banyak sekali berhala-berhala di sekitar Ka'bah, kemudian bagaimana sih cara masyarakat Arab beribadah dengan menyembah berhala tersebut bagaimana? Nah, yang pertama ada yang berdiam diri di sisi berhala, berlindung, ada yang meminta perlindungan kepadanya, memuji dan meminta pertolongan. Nah, masyarakat ketika itu percaya bahwa berhala-berhala tersebut itu dapat memberikan pertolongan dan syafaat kepada mereka. Kemudian yang kedua ada ketika berhaji mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Kemudian ada yang mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan ketika menyembelih hewan. Nah, mereka ketika menyembelih hewan menyebut nama berhala tersebut. Nah, di samping ini semua, mereka juga memberikan sesajen atas nama berhala. Mereka juga mau melakukan yang sama atas nama Allah. Jadi kesimpulannya, mereka itu masih percaya bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, namun mereka juga menyembah berhala sebagai perantara demi mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itulah masyarakat Arab disebut dengan masyarakat jahiliyah. Nah, jahiliyah di sini bukan mereka bodoh secara pengetahuan, tetapi bodoh secara akidah dan juga secara akhlak gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi.
Nah, kemudian agama atau kepercayaan yang lain. Nah, jadi selain tadi agama Hanif, agama Tauhid dan paganisme yang menyembah berhala, masih ada beberapa agama atau kepercayaan lain yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Ada yang pertama Yahudi. Nah, kemudian ada Nasrani, kemudian ada Sabai. Sabai ini mereka menyembah bintang-bintang, menyembah matahari, menyembah bulan. Mereka beranggapan bahwa benda-benda tersebut ini memiliki roh, memiliki kekuatan gitu. Kemudian ada kepercayaan Majusi, ya. Mereka menyembah yaitu api. Nah, mungkin pembelajaran SKI cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan bahas lebih mendetail di pertemuan yang akan datang. Thanks for watching. Silakan yang belum absen di kolom komentar ya, baik di GC atau di kolom komentar di video ini. Yang belum klik tombol merah, silakan diklik tombol merah terlebih dahulu. Hayya naqtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.